Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyimak video pembelajaran kali ini. Kembali lagi di channel Explore Biologi. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi pada pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 11, utamanya pada materi pengolahan. Ya, di video sebelumnya saya sudah bahas tentang perencanaan dari usaha makanan internasional. Sekarang saya akan coba bahas bahwa makanan internasional itu nantinya akan difokuskan kepada dua jenis makanan, yaitu makanan kontinental dan makanan oriental. Apa aja maksudnya dari makanan kontinental dan makanan oriental? Nah, kita masuk ke yang pertama. Jadi seperti yang saya bilang tadi, makanan atau masakan itu bisa dibagi jadi dua. Ada makanan atau masakan kontinental, ada masakan oriental. Apa sih yang membedakan? Sebenarnya yang membedakan itu adalah tempatnya atau tempat berasalnya dia ke suatu makanan tersebut. Kalau misalnya makanan kontinental itu berarti biasanya berasal atau dari negara yang punya dataran luas, ya, atau sebenarnya lebih gampang kalau dibilang berasal dari negara-negara Eropa dan Amerika. Ya, misalnya kayak Prancis, Inggris, Amerika, dan negara-negara Eropa yang lain yang bahkan mungkin tidak kamu tahu nama negaranya, gitu kan. Nah, sementara kalau masakan atau makanan oriental, dia adalah masakan yang berasal dari negara-negara kepulauan di daerah Asia. Misal kayak Indonesia, Cina, Jepang, India, Arab, Pakistan, dan negara-negara di timur lainnya, itu adalah negara yang menghasilkan masakan oriental. Seperti itu. Nah, itu awalan. Sekarang kita masuk ke masakan atau makanan kontinental itu sendiri. Jadi kalau kita ngomongin makanan kontinental, ya, utamanya yang dari Eropa, kita fokuskan kepada yang Eropa saja. Makanan kontinental dari Eropa itu bisa dibagi jadi tiga bagian. Ada yang dari Eropa Barat, Eropa Timur, dan Eropa Selatan. Ya, saya rasa kalian juga sudah paham membedakan Barat, Timur, dan Selatan. Ya, sebenarnya kalau untuk melihat contoh negaranya ya lihat aja di peta gitu kan. Yang Barat apa, misalnya contoh Perancis, Inggris, Belgia. Kalau Timur itu contohnya Hungaria, Romania, dan negara-negara bekas pecahan Uni Soviet. Sementara kalau Eropa Selatan, nah itu biasanya makanan Italia, Spanyol, atau Portugal. Nah, itu adalah contoh dari Eropa Selatan. Nah, apa yang membedakan ketiganya? Yang membedakan ketiganya adalah kalau Eropa Barat itu biasanya menggunakan bumbu merica dan garam. Contoh orang Inggris. Orang Inggris itu biasanya mereka makan fish and chips ya. Bumbunya nggak banyak, tapi ya cukup garam yang memberikan rasa gurih. Nah, itu contoh. Lalu kalau yang kedua Eropa Timur. Nah, kalau Eropa Timur biasanya karena dia sudah mulai mepet ke Asia, sehingga bumbunya itu mulai tajam. Tapi rempah-rempahnya masih belum beragam. Misalnya biasanya itu menggunakan rempah-rempah seperti lada. Sementara kalau Eropa Selatan sama atau mirip dengan Eropa Timur. Ya, dia punya bumbu yang tajam juga. Dan bahkan dia lebih beragam kayak pala, lada, kayu manis, dan beberapa bahan lainnya. Nah, lalu selanjutnya, kalau ngomongin makanan kontinental, itu tadi berdasarkan daerahnya. Sebenarnya apalagi sih yang menjadi ciri-ciri dari makanan kontinental? Yang jadi ciri-cirinya adalah biasanya. Nah, ada kata-kata biasanya. Jadi nggak semua, tapi biasanya menggunakan bumbu herba. Ya, bumbu herba itu semacam tanaman-tanaman yang memang khusus tumbuh di daratan Eropa, lalu garam, dan nah, uniknya makanan kontinental ini adalah dia tidak menyukai atau tidak menambahkan vetsin. Pak, vetsin itu apa? Mecin, MSG. Nah, orang Eropa nggak suka atau makanannya itu jarang yang pakai penyedap rasa. Nggak seperti orang Asia yang mungkin sudah menganggap MSG is life gitu kan. Sudah menganggap vetsin itu adalah bagian dari kenikmatan duniawi. Nah, sementara kalau orang Eropa tidak seperti itu. Lalu teknik pengolahannya itu simpel, singkat, atau cepat. Jadi tergantung dari masakannya yang sedang diolah itu apa. Nah,
orang kalau makan menu kontinental itu ada beberapa tahapannya. Jadi nggak kayak kita orang Indonesia kan kalau makan itu ya ke restoran Padang, disajiin makanan, makan makanan utamanya, selesai. Sementara kalau makanan atau menu kontinental itu ada tahapan-tahapannya. Pak, apakah harus diturutin semua? Ya enggak. Cuma secara tradisi mereka, ini adalah urutan-urutannya. Yang pertamanya itu dari appetizer, yaitu dibilang makanan pembuka. Nah, kalau yang suka nonton MasterChef pasti ngerti lah istilah ini ya. Tapi saya coba jelaskan secara ringkas. Appetizer tadi adalah makanan pembuka. Nah, biar dikasih appetizer, itu bisa beragam makanan. Nanti akan ada modifikasinya lagi dari 9 ini. Nah, yang kedua adalah sup, yang ketiga entry. Entry itu makanan awal sebelum kamu makan main dish atau santapan utama. Nah, main dish tadi itu bisa macam-macam lagi tergantung dari apa makanan pokok yang kamu makan. Contoh, misalnya kalau makannya ikan, ya fish, ya itu nggak di bahasa Inggrisin aja. Daging, meat. Nah, ayam bukan chicken dish, tapi full dish. Nah, itu istilahnya ya. Dan yang kelima, santapan penutup dessert. Nah, dan ke-6 sampai ke-9 ini lebih ke opsional saja. Nah, misalnya keju, buah, kopi, likur. Saya kurang paham juga cara melafalkan likur itu seperti apa. Mungkin kamu bisa cek sendiri ya di beberapa video penunjang lainnya. Nah, itu menunya. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah appetizer. Appetizer artinya adalah makanan pembuka. Kenapa ada makanan ini? Karena orang Eropa itu sangat mengedepankan selera makan mereka. Nah, untuk memancing supaya selera makan mereka tinggi, dipancing sama yang namanya appetizer. Nah, appetizer itu makanan pembuka. Cirinya adalah biasanya rasanya itu enak. Ya iyalah, kalau nggak enak kan nggak dimakan. Lalu yang kedua ringan. Ringan itu jadi pasti kamu paham juga lah secara secara detailnya makanan berat dan makanan ringan itu seperti apa. Jadi makanan ringan ya udah ya memang tadi ukurannya kecil juga. Jadi pas dimakan mungkin 1 suap 2 suap ya sudah selesai. Cukup untuk merangsang selera makan kita aja. Jangan sampai makan appetizer langsung kenyang. Kalau udah langsung kenyang ya udah. Yang lainnya nggak kemakan. Gitu kan? Dan biasanya menyegarkan juga, bisa agak asam. Karena kalau asam kan mulut jadi pengen ngunyah lagi, pengen makan lagi kayak gitu. Dan biasanya disajikan dengan penampilan yang menarik. Wah, ini kalau dari tampilannya aja udah menarik, kayaknya rasanya akan enak juga. Nah, biasanya kan seperti itu. Lalu appetizer sendiri bisa berupa hidangan panas, ya kayak sup tadi. Sup itu bisa masuk ke appetizer juga, atau dingin. Nah, dingin itu bisa kayak salad, koktail. Nah, itu bisa dijadikan sebagai appetizer dingin. Pak, ada yang pedas nggak? Ada. Tapi karena orang Eropa itu beda dengan orang Asia, kadar pedas kita berbeda. Kalau orang Indonesia makan saus sambal aja kadang-kadang dibilang nggak pedas. Kalau orang Eropa dikasih lada sedikit, mereka udah berasa pedas. Jadi beda ya, kadar pedasnya dan patokan pedasnya itu berbeda. Lalu yang kedua ada main course. Main course adalah makanan utama, hidangan pokok. Jadi kamu atau orang di daratan Eropa dan Amerika, kalau ditanya makan apa, ini makanannya. Gitu ya. Ciri-cirinya adalah tadi dia hidangan pokok, susunan menunya lengkap, dan porsinya lebih besar daripada appetizer. Ya harus lebih besar karena ini makanan utamanya. Biasanya terdiri dari 3 hal. Yang pertama lauk pauk hewani. Pak, kalau vegan gimana? Yang tidak makan hewan? Ya tinggal dihilangin, disesuaikan sendiri mereka. Tuh kan? Lauk pauk hewani contohnya kayak daging, ikan, unggas, seafood itu bisa semua. Bisa diolah dengan bermacam-macam cara. Lalu yang kedua sayuran. Sayuran biasanya bisa pakai buncis, bunga kol, lobak putih, dan biasanya tidak diolah seperti kita makan makanan Indonesia. Nggak ada tuh misalnya sayurannya
kangkung gitu kan, pakai terasi segala macam nggak ada, tapi mereka sayurannya benar-benar fresh. Cuma diolah mungkin hanya ditumis atau disajikan secara rebusan saja mungkin. Dan yang ketiga adalah garniture, itu biasanya berupa kentang atau pasta. Tapi kalau pengen makan nasi, iya bisa juga, walaupun mungkin secara porsi tidak sebanyak orang Asia saat makan nasinya. Nah, udah Pak, udah appetizer, udah main course. Nah, kita masuk ke yang tiga, yaitu dessert. Dessert adalah makanan penutup. Jadi udah dibuka, ya harus ditutup. Nah, yang nutup adalah dessert. Dessert ini selain makanan penutup, biasanya juga dibilang sebagai hidangan pencuci mulut. Fungsinya biar mulut kita nggak ngerasain makanan yang udah kita makan sebelumnya. Gitu. Contohnya atau dessert ini bisa dibagi jadi tiga. Ada hot dessert, yaitu dessert yang nggak harus panas, tapi dalam suhu ruangan pun bisa. Kayak misalnya kue sus, isi manis, itu kan biasanya kalau makan kue sus yang masih hangat tuh lebih enak gitu kan. Atau cake, kue, pancake, dan lain-lain. Lalu yang kedua, contohnya ada cold dessert. Cold dessert itu dingin. Ya beda nanti sama frozen. Kalau frozen itu beku. Kalau cold contohnya adalah puding, koktail. Jadi memang memberikan efek dingin. Sementara kalau frozen dessert kan biasanya orang ada yang makan es krim itu sampai nge-freeze ya otaknya ya bilangnya. Iya karena memang itu ada efek memberikan efek beku dari makan es krim tersebut. Ya. Nah, itu tadi makanan kontinental. Sekarang kita masuk ke makanan oriental. Apa sih makanan oriental? Makanan oriental adalah makanan yang dari benua Asia. Kalau tadi Eropa dan Amerika, kalau oriental itu makanan dari benua Asia. Apa ciri-cirinya? Yang pertama adalah dia sangat kaya akan rempah-rempah. Kaya banget. Jadi kadang-kadang dari satu makanan itu bisa macam-macam rempah-rempah. Cek aja misalnya ibu kamu lagi masak di rumah, dia masak apa, pasti biasanya jarang banget cuma pakai satu jenis rempah. Kadang-kadang masukin jahe, masukin lengkuas, masukin daun salam, dan lain-lain. Nah, itu ciri dari makanan oriental. Biasanya makanan oriental ini selalu dihidangkan sebagai makanan pokok. Ya, kayak nasi, mie, jagung. Jadi sehingga ciri khasnya dari makanan oriental ini adalah dia lebih banyak karbo. Lebih banyak karbohidrat daripada protein hewani dan nabati. Tidak seperti makanan kontinental. Nah, untuk makanan oriental ini sendiri, dia tidak mengenal susunan menu. Jadi makan, ya makanan pokok aja. Asian food atau makanan Asia, makanan kontinen oriental ini tidak mengenal appetizer, tidak mengenal dessert. Itu adalah teknik dari makanan kontinental. Nah, untuk makanan Asia ini sendiri atau makanan oriental, tekniknya biasanya lebih lama. Tapi tata cara penyajiannya lebih simpel. Gak percaya, lihat ibu kamu masak rendang. Rendang itu dimasak sampai berjam-jam, 2-3 jam. Tapi begitu udah jadi, ya udah itu makanannya. Dan sementara kalau makanan-makanan kontinental, tekniknya itu lebih sederhana atau lebih cepat. Tapi saat penyajiannya itu lebih rumit. Itu misalnya secara harus pakai apa dulu lagi, tambahin apa lagi. Sementara kalau kita makan rendang, ya udah jadi. Gitu. Itu contoh ya. Nah, kita ambil 4 negara atau 4 masakan di luar Indonesia sebagai patokan dari masakan atau makanan oriental. Yang pertama adalah China. China atau Tiongkok sama seperti kita, makanan pokoknya adalah nasi yang dihidangkan dengan lauk pauk. Tapi tidak semua orang Cina suka makan nasi juga. Makanya biasanya diganti dengan mie atau bihun. Nah, keistimewaannya dari masakan Cina ini adalah pengolahannya cepat. Masaknya cepat tuh kalau masakan Cina. Makanya kalau di beberapa restoran Chinese food, kita nggak, waktu tunggu untuk masakan Chinese itu tidak lebih lama daripada restoran-restoran yang lainnya biasanya. Nah, ciri khasnya adalah biasanya dia dilengkapi dengan saus tomat, sambal cuka, dan kecap. Lalu ciri khas yang lain, biasanya kalau masakan China itu untuk yang berkuah itu selalu dihidangkan di mangkok. Sama kayak kamu makan bakso gitu kan. Bakso itu kan dari China juga sebenarnya. Itu dikasih di mangkok. Ya, semua yang berkuah harus di dalam mangkok.
Dan alat makannya sumpit. Makanya kalau orang makan makanan China, ciri khasnya sumpit. Kenapa? Karena makanannya dipotongnya besar-besar. Kalau makanannya potong kecil-kecil nggak bisa mereka pakai sumpit. Beda sama orang Indonesia kan. Orang-orang Indonesia makanannya lebih beragam. Karena kita makannya pakai sendok. Gitu. Lalu yang kedua, masakan Jepang. Nah, kalau masakan Jepang ciri khasnya adalah dia biasanya menggunakan bahan mentah ikan atau ayam sebagai hidangan. Sushi, sashimi itu contoh dari masakan Jepang. Dan uniknya adalah makanan Jepang ini dipengaruhi oleh susunan makanan Amerika. Jadi biasanya ada tuh kalau kamu suka nonton anim-anim atau kartun Jepang yang mereka lagi makan, jarang sekali mereka cuma makan satu piring atau satu hidangan. Tapi biasanya ada makan sopnya dulu gitu kan. Terus makan makanan pokoknya, terus dessertnya apa, snacknya apa. Contoh deh, misalnya kita ambil contoh ke restoran Jepang yang ada di Indonesia, misalnya Hoka-Hoka Bento. Kalau Hoka-Hoka Bento, kenapa mereka menjual supnya? Karena budaya Jepang seperti itu. Mereka makan supnya dulu sebagai appetizer biasanya kan. Terus ada makanan pokoknya apa, misalnya akan dimakan apakah ayam atau ikan. Lalu terakhir ada dessertnya. Dessertnya itu ya bisa macam-macam tadi ya. Bisa yang panas, dingin, atau beku. Lalu uniknya dari makanan Jepang ini adalah kalau orang Jepang itu mereka punya meja makan yang kakinya pendek. Jadi orang itu makan duduknya bersila. Bersila kayak orang, kalau kata orang Betawi itu kayak orang lagi tahlilan. Tapi kakinya ditaruh di dalam meja di dalam. Gitu. Dan sekelilingnya, dan dia duduknya itu di atas bantal. Pak, emang nggak bisulan ya? Kita tidak penting masalah itu ya nak ya. Yang penting adalah itu ciri khas dari orang Jepang. Gitu. Lalu yang ketiga, masakan India, Arab, dan Pakistan. Ini kenapa dijadikan satu? Karena sebenarnya mirip. Nah, ketiga mirip-mirip. Ya. Makanan pokoknya adalah nasi dan macam-macam roti. Nah, uniknya dari masakan mereka adalah mereka menggunakan macam-macam roti. Yang biasanya itu akan dimakan dengan lauk pauknya, itu bisa gulai dan kari. Nah, tergantung nantinya dari daerah detailnya, gulai atau karinya itu seperti apa. Biasanya yang terkenal itu adalah kambing guling, daging panggang, dan kebab. Kebab itu masih masakan Arab, ya. Nah, tadi bumbu yang paling populer adalah kari. Nah, lalu selain kari adalah biasanya ada yang namanya minyak samin atau minyak unta. Jadi dipergunakan untuk menggoreng atau menumis. Jadi nggak kayak orang Indonesia. Indonesia pakai minyak sawit, minyak goreng. Sementara kalau mereka pakai yang namanya minyak samin. Saya kurang tahu juga secara detail minyak samin itu dari apa, ya. Mungkin bisa di-share kalau kamu tahu minyak samin itu dari apa. Cek atau ketik di kolom komentar ya. Lalu yang ketiga adalah bangsa Arab dan India pada umumnya makan dengan tangan dan berada di lantai. Makanya kalau kamu lihat di Instagram, di Twitter ada street food India, Pak kok jorok kok Pak pakai tangan? Ya emang udah budayanya kayak gitu. Kan ada misalnya video di Instagram penjual makanan ngaduknya pakai tangan gitu, ya mungkin kelezatannya ada di tangannya, tapi itu budaya mereka. Jika memang kita nggak suka, ya nggak usah dicela juga. Lalu yang terakhir adalah masakan Filipina. Kalau Filipina sama dengan Indonesia, biasanya makan pokoknya nasi, dimakan pakai lauk pauk, biasanya ikan. Tapi karena Filipina ini adalah satu dari sedikit negara yang dijajah oleh bangsa Barat dan kental budaya Baratnya, sehingga dia ada yang namanya perpaduan dari masakan Timur dan Barat. Lalu ciri khas selanjutnya adalah Filipina itu negara penghasil kelapa. Makanya kalau orang makan makanan Filipina itu masakannya banyak pakai kelapa sama santan. Pak, Indonesia juga banyak ya, kelapa juga, Filipina juga banyak gitu. Lalu orang Filipina umumnya dia makan dengan tata cara Barat. Di meja makan dengan alat-alat yang digunakan pun berupa peralatan makan modern. Jadi biasanya mereka udah pakai sendok, garpu dan lain-lain karena terbawa dari budaya Barat tersebut. Karena mereka pernah dijajah Spanyol dan Amerika gitu kan.
Oke, untuk video kali ini cukup sampai sini saja. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Sekian, kita berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.